kasih Tuhan, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita pagi hari ini boleh dituntun dalam rumah Tuhan, boleh melangkahkan kaki, beribadah, datang ke rumah Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya mengucapkan bersyukur sekali buat pagi hari ini. Kasih Tuhan, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan pasti boleh menyertai kita semua. Terlebih dalam hidup saya sampai jam ini dan ini, Tuhan masih berikan saya satu kepercayaan, perkenanan Tuhan boleh menyertai saya masih dipakai menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Semua ini bukan karena keluarga saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak ribu-ribu terima kasih buat satu kehormatan dan kepercayaan yang dikembalikan pada saya hari ini oleh keluarga besar Gereja GAP Mahana di tempat ini, yang boleh mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, Ibu Pastor Evi Lasmi yang sudah boleh mempercayakan saya ada di tengah umat-umat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua sudah sudah mengenal saya ya, maksudnya sudah tidak asing lagi muka saya. Ada yang belum kenal saya mungkin bisa lambaikan tangan yang belum kenal saya. Oh, harus ya. Kata orang yang memang mengenal saya sudah memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya adalah Lukas Wahab Hendra. Tepatnya tanggal 24 besok saya berkenal ABG, anak baru gocap, saudara. Yang dalam kebiasaannya kalau sudah panggil saya, kalau sudah pilih saya, boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas pada setiap. Saudara, pagi hari ini siapkan hatimu, percaya ketika engkau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau memiliki pendengaran seorang murid, maka engkau pula akan mengalami kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Ya, pagi hari ini satu hal saya mau sampaikan saudara, bahwa waktu-waktu ini bukanlah waktu-waktu yang mudah untuk kita menjalani segala kehidupan kita. Kita boleh melihat situasi keadaan di luar sana yang semuanya di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Ya, hari ini mungkin kita melalui hal yang baik, belum tentu besok. Artinya semua di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Bahkan kita melihat berita-berita hal-hal yang mengerikan dengan krisis-krisis ekonomi yang terjadi yang saat ini. Artinya di mana saudara? Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup mengandalkan Tuhan yang pernah takut dalam hidupmu, terus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan berperkara di dalam hidupmu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dan dalam pagi hari ini saudara, apapun yang situasi keadaan yang saudara lewati, nah saudara mungkin kita berpikir ya, kita sudah datang ke rumah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, mungkin bahkan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Tapi ada begitu banyak di dalam keadaan demi keadaan, situasi demi situasi yang kita lewati. Kadang kita dibawa satu kondisi, kenapa ya kita mengalami kegagalan? Kenapa ya kita jatuh dalam hidup kita? Kenapa kita melalui hal yang benar begini begitu? Nah, satu hal, saudara, saya percaya kita demi tahun kita mengharapkan hidup yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ketika kita menutup tahun 2025 dengan tahun yang baru, tahun 2006, ketika masuk di bulan Januari sampai hari ini, kita berharap situasi hidup kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Satu hal, saudara, kalau engkau ingin mengalami satu janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu tidak pernah lalai, dia menepati janjinya. Amen. Dia bukan seperti saudara dan saya bisa ingkar janji dalam segala sesuatu. Manusia kan gitu, pagi tahu, siang tempe, sore bakwan mungkin. Kita nggak akan tahu, saudara. Ya, tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, setuju katakan amin. Nah, kalau hari ini kita belum mengalami pergerakan janji Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi Tuhan sedang memperlihatkan kuasanya di dalam setiap hidup orang percaya, di mana kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kita sungguh-sungguh hidup di dalam apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupnya, di hidup kita kepadanya. Dan satu hal, kunci dari segala sesuatu dalam hidup ini hari-hari ini. Ya, beberapa waktu ini saya sering berkata kepada banyak orang yang saya temui,
Kita tahu situasi kondisi saat ini bukanlah mudah untuk melalui segala kehidupan. Artinya kita benar-benar harus gondol gusti, mengandalkan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan artinya hanya ada satu kunci dalam hidupnya, hiduplah dalam rancangan Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, selain kita diproses, mungkin dalam hidup kita sudah keluar dari rancangan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, mungkin kita tidak mengalami. Kenapa? Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita hidup dalam apa yang menjadi rancangan kita. Karena kalau berbicara tentang janji Tuhan, kebenaran Tuhan, itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah lalai untuk menepati janji. Tapi kadang dalam hidup kita tidak sabar untuk menantikan waktunya Tuhan untuk menepati janji di dalam hidup kita, sehingga kita berbelok keluar daripada rancangan. Kenapa kita mesti hidup dalam rancangan Tuhan yang jelas? Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu sempurna, amin. Nah, dia tidak pernah gagal dalam segala rancangannya. Kalau hari ini kita melewati segala rancangan yang gagal, jangan-jangan bukan karena rancangannya, tapi rancangan kita sendiri, karena kita tidak sabar. Ya sudah. Saudara sadar nggak? Kita ini seperti ada di dalam ruang tunggu Tuhan, waiting room drugs. Ya, dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, saudara tahu ketika seseorang di dalam ruang tunggu atau pekerjaan yang paling membosankan itu adalah apa, saudara? Menunggu. Ya. Nah, kita seumpama seperti di dalam ruang tunggu. Nah, kita menamakan waiting room of God. Kita di dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, kalau kita ada di dalam ruang tunggu Tuhan, bukan berbicara seberapa lama engkau kuat menunggu, tapi dalam engkau menunggu di dalam ruang Tuhan, seberapa sikap hidupmu di dalam ruang tunggu Tuhan. Banyak orang sanggup menunggu lama, tapi dalam menunggu itu ngomel, bersungut-sungut, tingkahnya macam-macam. Maka Tuhan itu tertuju loh bagi saudara dan saya yang setuju katakan amin. Dan kalau kita tahu kita ada di dalam ruang tunggu Tuhan, sebab itu kita harus hidup dalam rancangannya Tuhan. Ojo karpu diri, ojo rancangan diri. Karena kau tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal dan rancangan Tuhan itu sempurna. Kita buka satu ayat firman Tuhan, mungkin ini ayat emas, ayat yang di luar kepala kita alias gak nyantol. Kita lihat di dalam Yeremia, kitab Yeremia 29 ayat 11. Kenapa saya bilang rancangan Tuhan itu sempurna, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal? Kita boleh lihat Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan. Bagi yang saudara Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, teman-teman pilihan Tuhan yang sudah mendapatkan pasal apa tersebut, bisa sama-sama katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar jadi di perjanjian baru, pasti besok pagi dapat, boleh kembali ke sini. Haleluya. Dalam kitab Yeremia 29 ayat ke-11, demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa, saudara? Mengenai kamu itu siapa? Diri kita. Ya, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan yang memiliki rancangan dalam hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sebab itu jangan ada seorang yang berani keluar dari apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Tapi tanpa disadari banyak orang keluar dari rancangan Tuhan. Sebab itu, karena mereka nggak sabar dengan segala sesuatu. Nah, pagi hari ini kita mau melihat, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah gagal atas segala rancangannya.
Maka rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh hari depan, yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau apa yang ada dalam hidupmu, mungkin engkau sempat protes Tuhan, kau bilang rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganmu hari depan yang penuh harapan. Kok kenyataannya hidupmu kok seperti ini ya? Keadaanmu kok seperti ini ya? Kenapa ya tidak? Jangan engkau protes dulu. Coba engkau review hidupmu dulu. Engkau lihat dalam hidupmu, apakah kau sudah sepenuhnya hidup dalam rancangan Tuhan, atau engkau keluar dari apa yang menjadi rancangan Tuhan. Kalau engkau benar-benar tidak keluar, coba kita lihat di dalam Pemuat 2 pasal 3 ayatnya ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau engkau tetap hidup dalam rancangan Tuhan, engkau tidak menyimpang, engkau tidak keluar, engkau tidak berbelok, artinya tunggu segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Nah, jadi jangan terus engkau protes dan engkau mulai mengatakan sesuatu. Loh Tuhan, engkau mengkaitkan segala sesuatu yang terjadi hari ini, yang kau hadapi, yang sedang kau lewati, engkau mulai bertanya. Loh Tuhan, katanya rancanganmu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Kok kenyataannya kayak gini? Apa yang aku lakukan gagal, apa yang aku perbuat sepertinya gak bisa. Aku seperti orang yang berjalan di persimpangan jalan, bahkan aku capek loh Tuhan ya dalam hidup ini. Aku nggak tahu mesti kemana. Coba kau review, apakah kau sudah benar-benar hidup dalam rancangan Tuhan, atau engkau berbelok dari rancangan Tuhan? Kalau engkau nggak berbelok, engkau tetap tinggal di dalam rancangan Tuhan. Percaya pengenapan janji Tuhan itu dia dan aku. Segala sesuatu tidak pada waktunya. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Itu apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus. Amin. Sebab itu pagi hari ini saudara dan saya, sudahkah kau hidup dalam rancangan Tuhan? Saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam rancangan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam rancangan Tuhan? Kita belajar dari suatu tokoh Alkitab. Ya. Semua di dalam dunia ini pasti menginginkan hidup itu baik. Ya, tidak ada orang mau nggak mengalami hidup yang baik. Tapi kita tahu hidup itu tidak sesempurna. Ya, kadang baik, kadang enggak. Betul ya Pak ya? Semua itu silih berganti, hidup datang silih berganti dalam hidup kita. Ya, kadang kita dibawa dalam hal yang tenang, kadang ada ombak yang membawa kita, ada badai yang menghantam kita, ada topan yang meniup kita. Nah, semua itu, segala sesuatu dalam hidup kita itu gak bisa diprediksi, saudara. Nah, tapi disinilah dalam iman percaya saudara kepada Kristus hari-hari ini, dimana kalau engkau hidup dalam rancangan Tuhan, ada berapa hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab. Satu tokoh Alkitab ini seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Imannya itu saya katakan imannya udah perfect banget. Imannya udah luar biasa banget. Harusnya imannya itu sudah gak perlu diuji lagi. Tapi di mana kita tahu hidup ini selain ada Tuhan juga ada namanya iblis. Karena iblis itu ingin melihat kita jatuh, kita jauh bakal meninggalkan Tuhan. Nah, kita lihat contoh tokoh Alkitab ini yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kita lihat dalam kitab Ayub pasal pertama. Ayat 6, kita boleh melihat, saya bacakan untuk saudara-saudara perhatikan ayat ini.
Ya, ini pasal pertama ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti siapa, saudara? Dia itu siapa? Ayub, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan di sini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dia punya, ia pasti mengutubi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan dari iblis, nah segala dia punya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Saudara, ya, di mata Tuhan, Ayub itu adalah seorang pribadi yang sangat berkenan. Ya, keimanannya, kesalehannya, hidup jujur taat akan Tuhan itu sangat diberkenan oleh Tuhan. Tapi di dalam segala kesalehannya, dia hidup dalam rancangan Tuhan. Dia harus melewati satu keadaan yang dicobai oleh iblis, di mana tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba apa yang dia miliki habis dalam sekejap. Terus, tapi kita mau lihat sikapnya. Bagaimana orang yang hidup dalam rancangan Tuhan? Dia punya reaksi yang bagaimana? Tindakan yang bagaimana? Tentunya bukan yang positif, bukan yang negatif, tapi positif. Reaksi yang benar, tindakan yang positif. Kita lihat di ayat 21. Kami perhatikan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang hati. Luar biasa. Orang yang hidup dalam rancangan Tuhan itu seperti Ayub. Saya percaya banyak orang bisa berkata seperti Ayub. Ya, banyak orang bisa berkata seperti Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Banyak orang, sebagian orang banyak bisa berkata seperti Ayub. Ya, contohnya begini. Manusia itu kalau ngomong, kalau bicara itu kayak madu aja kalau manis. Contoh gini, aku bisa seperti hari ini itu semua karena Tuhan. Ya, aku punya semua ini loh. Ini punya Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi giliran diambil sedikit aja. Tuhan kok sepi, boleh ngomong. Tuhan kok gini, katanya semua milik Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Dan orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, kita belajar dari sikap Ayub ini. Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia punya reaksi yang benar, dia punya tindakan yang positif, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dalam hal ini apa? Yaitu orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan harus mau menerima proses. Banyak orang tidak mau menerima proses, maunya terima berkat, betul ya? Kalau proses, wah, kalau bisa didoakan, hardi proses itu, wah, jangan patahkan dalam nama Yesus proses itu. Tapi kalau berkat, haleluya, amin. Saudara,
adalah orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kita tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan itu sempurna, kita harus menerima. Wong terima itu enak. Ya. Tapi orang kalau nggak bisa terima, dikasih apapun nggak bisa menerima. Dia selalu ada tolak ukur. Tapi kalau orang menerima, dia bisa memiliki hidup reaksi yang benar dalam segala tindakan. Tapi orang kalau nggak bisa benar, orang yang nggak bisa menerima, itu selalu banyak perkataan-perkataan yang sepertinya, kok begini Tuhan, kok begitu Tuhan, seperti mau menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan harus mau menerima semua yang terjadi, ditambah satu tanpa bertanya sedikit. Kenapa Pak? Kita tidak boleh tanya. Loh, bertanya sama Tuhan itu hal-hal yang standar. Bukankah firman Tuhan berkata, ketoklah, carilah, mintalah, berserulah. Tapi ya saudara sadar tak disadari, ketika kita sudah bertanya, ujung-ujungnya itu protes. Betul ya? Awalnya Tuhan, kenapa ini? Akhirnya Tuhan kok seperti ini? Tuhan kok orang itu kayak gitu enak, aku kok ini? Kok ini tidak bisa terima, protes. Ya, ikut Tuhan itu khusus Surabaya jangan kakek kakek, jangan kakek kakek. Percaya kakek. Menurut dikata kakek cocok, kakek kakek. Kenapa saya bilang ikut Tuhan tidak boleh banyak mulut? Kenapa? Contoh saudara, kalau kita menaruh di bank ya, kita menaruh uang di bank untuk pertama kalinya. Ada orang ke bank, terus ke teller, ya, atau pertama ke customer service dulu tanya gimana cara menabung. Ada orang bertanya ini, nah misalnya, Pak Bu, saya mau tanya, kalau saya nabung uang saya taruh di bank ini, kira-kira apa enggak? Penyimpanan uangnya itu berangkasnya safety enggak? Kalau kebakaran gimana? Kalau dicuri gimana? Seperti berita-berita sekarang tiba-tiba uang hilang. Ada orang nabung kayak gitu modelnya? Gak ada kan? Percaya saja yang ditanya, yang penting dapat bunga kan? Dan kenapa kalau kita hidup kita taruh dalam tangan Tuhan kok pakai cantum? Kok nelek duit kok kakak cantum? Bang, kok lebih percaya manusia ya daripada percaya Tuhan? Betul nggak? Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan hidupmu, harusnya kita nggak perlu tanya. Jalani apapun proses yang Tuhan taruh dalam hidupmu, percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jangan kau banyak bertanya. Lebih kasari bersusul kau akan contoh dulu ya. Percaya saja Tuhan tidak pernah membimbing rancangan kecelakaan dalam hidup. Terima. Orang yang menerima itu mempercepat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Orang yang menerima, orang yang sedang menyempurnakan gambar diri Allah dalam hidupnya. Orang yang menerima sedang mempercepat rancangan Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang tidak bisa menerima, orang yang sedang memperhambat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Itu menghambat. Makanya tidak jadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Kau protes terus, menghambat. Ya coba ya orang saudara panggil tukang ya, ada yang dibetulin dalam rumah. Saudara ngomel, rocot terus. Kami kapan betulin? Betul nggak? Ya, kadang-kadang ada ya, apa ya? Kalau aku, ini gini cocok, ini mau cuek tuh. Wong isi ngerjoi duluan, mulai jatuh gini. Itulah tantangan seorang tukang. Kalau ketemu orang yang kasar yang bawel gitu, Tuhan gak jadi Tuhan lagi biasa. Ya, kapan marimu? Kalau kita percaya sama tukang itu, dikerjakan nanti hasilnya baru dilihat, baik enggaknya. Betul ya? Nah, begitu juga kalau orang nggak bisa terima, ngoceh terus, ya kapan hari ini Tuhan berjodoh rancangannya dalam hidup kita? Amin, saudara.
Dulu ketika saya lahir dengan keadaan fisik seperti ini, selain cacat fisik, di organ tubuh saya yang lainnya, saya juga sempurna. Saya nggak punya anus, ya. Punya jantung bocor, jadi bayi itu lahir cacat kaki, nggak punya anus, jantung bocor. Ya, mulai bayi sudah diperhatikan meja operasi 5 kali, sampai mengalami malpraktek. Nah, habis itu saya mulai hidup di tengah keluarga. Nah, saya lihat, ternyata saya ini orangnya berbeda. Di sekeliling saya bisa jalan, bisa berdiri, saya ini orang yang kayak gini. Nah, saya mulai lihat penerimaan orang di sekitar saya gimana. Nah, ternyata lebih banyak penerimaannya negatif daripada positifnya. Terutama saya dengan keluarga saya, dengan ayah saya, membuat saya ketika saya nggak bisa diterima oleh ayah saya diperlakukan banyak hal yang buruk. Nah, dari situ akhirnya saya nggak bisa menerima diri saya sendiri. Akhirnya ketika saya nggak bisa menerima diri saya sendiri, saya merusak gambar Allah dalam diri saya. Saya hidup hancur. Dari 10 tahun saya sudah meninggalkan rumah, saya hidup di jalanan, mengalami pelecehan demi pelecehan, sampai saya jadi waria, jual narkoba, pakai narkoba, saya masuk penjara. Hidup saya hancur karena nggak bisa menerima. Kalau orang fisik korban nakal buah berarti itu biasa, ini model ini buah berarti. Itu saya benar-benar kalau tahun 90-an, ya saya tuh cukup orang banyak tahu saya. Ya, di Surabaya saya ini, dalam dunia malam, dunia prostitusi orang itu tahu saya. Saya dulu menjadi seorang mucikari, pegang berapa hotel berbintang di Surabaya. Saya pengedar narkoba yang bukan pengedar kecil, saya udah bandar gede. Saya tahun 2001 masuk penjara. Hidup saya benar hancur. Dari kecil saya gak pernah sekolah, gak mengejar pendidikan, tapi hari ini Tuhan bisa bawa saya ke pendidikan. Dulu saya juga sempat protes sama Tuhan. Namanya perjalanan manusia. Kenapa Tuhan? Kalau kamu beri keadaan saya kayak begini, ya udah saya terima. Tapi kenapa saya kasih perjalanan hidup yang lain? Saya ditolak oleh ayah saya, sampai dibunuh oleh ayah saya berkali-kali. Selalu setiap hari saya jadi bahan spektor ayah saya. Tapi di balik itu Tuhan memperlihatkan rancangannya yang tidak pernah gagal dalam setiap hidup orang percaya. Kamu kuncinya kita bisa menerima. Kalau kau semakin tidak bisa menerima, engkau semakin melihat hal yang gelap di dalam hidupmu, bukan melihat terang Tuhan ada dalam hidupmu. Saudara, kenapa saya berani berkata ini? Karena saya melewati. Saya bukan seorang hamba Tuhan berbicara tentang perjalanan hidup, tapi tidak melewati. Saudara, namanya dibully orang, dijahatin orang, direndahkan, itu udah makanan saya sehari-hari. Orang hidup dalam dunia malam seperti saya, dan semua orang suka sama saya. Berapa kali nyawa saya terancam, apalagi saya pengedar. Dan saya orang banyak dibenci orang di dalam diskotik juga pada saat itu. Hidup saya hancur. Benar-benar hancur. Tapi Tuhan bisa pulihkan sedemikian rupa. Apapun seburuk apapun hari-hari ini dalam hidupnya, percaya rancangan Tuhan tak pernah gagal atas hidupnya. Sekalipun iblis membuka fakta-fakta kegagalan dalam hidupnya, kehancuran, tapi semua itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Jadi hidup dalam rancangan Tuhan itu harus bisa menerima. Uangnya dari uangnya. Amin saja. Pagi bahasa mangan sebuah mikrofon pun haucet. Terus semua ya haucet saudara. Iya. Tapi uangnya gak bisa menerima. Masih makan stik wagai orang ngomel di Allah di atas ini ngomong surah makan ini. Tapi kalau orang menerima makan apapun enak. Kuncinya hanya menerima proses, jangan lari dari prosesnya. Tuhan tidak pernah membawa kau sampai jatuh tergeletak, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan hidup. Ketika saya hidup dalam rancangan Tuhan, hidup saya tidak pernah dipermalukan Tuhan. Sekalipun banyak orang yang merendahkan saya, apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan yang meninggikan. Amin. Dulu saya kalau lewat saya kan tinggal di perkampungan ini, di daerah Kapasari situ. Kalau saudara tahu Kapasari daerah Madura situ, saya tinggal di Ganggang situ. Wah, saya tuh kalau lewat itu dilempar apapun. Ya,
Diolok-olok, dibanci, bintang, cacat, cinokok, semua. Saya diperlakukan semua kalian. Saya di masyarakat diperlakukan gitu, di rumah saya juga diperlakukan ayah saya seperti itu. Apakah ada sebuah keamanan dalam hidup saya? Tapi ketika saya hidup dalam rancangan Tuhan, wah, semua orang di sana hormat sama saya. Yang dulu membuli saya mereka malu. Pembelaan keadilan itu hati. Ketika kau hidup dalam rancangan Tuhan, Tuhan pasti menguji saya. Tuhan tidak akan membuat hidupmu dipermalukan. Hari ini kau jatuh, bangkrut, apapun, hidup dan tetap di rancangan Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan hidupmu. Saya masuk penjara, orang dulu bilang kalau masuk penjara itu sudah predikatnya jelek banget. Apalagi saya orang kayak gini, berwaria, narkoba, masuk penjara, apa yang bisa dibanggakan? Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan sudah mengizinkan, tidak ada satu orang yang menutupnya, tidak ada satu orang yang bisa menunggu. Saya baru pelayanan pulang dari Amerika bulan 11 sampai bulan 1. Saya ke Amerika udah hampir 5 kali ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris khususnya, nggak bisa benar serius. Saya nggak pernah sekolah. Tahu nggak? Ketika saya mau masuk ke satu negara sendirian nggak didampingi siapa-siapa loh. Nah, kalau kita masuk ke suatu negara lain, ya pasti di satu negara itu harus berhadapan dengan imigrasi pasti. Ya, paling pasti ditanya itu yang paling umum itu ditanya kesini mau ngapain? Ya satu. Berapa lama tinggal di sini? Ya. Dengan siapa? Nah, ada keluarga atau enggak? Kan gitu. Nah, besok bahasa Inggris mau cari translate di HP. Kalau masuk imigrasi tidak boleh bawa HP, betul ya? Tidak boleh. Tak boleh main HP dulu apa, tak boleh. Tapi saya selama masuk Amerika berapa kali, dia ada satu pertanyaan. Dia lihat saya cuma senyum, dia langsung cap, langsung turun. Cuma dia suruh saya jari sama mata. Hebat betul. Cuma jangan mau nanti. Karena saya ditanya, ngaku kalau dia sekolah kakak apalagi bahasa Inggris. Makanya jangan pernah keluar dari rancangan itu ada rancangan itu. Nerima saja. Kalau kau nerima, Tuhan akan bawa kau tetap di kaki dan bulu biasa. Amin. Nerima saja. Orang kalau terima terima prosesnya itu. Jangan nolak proses, terus mengucap terima kasih. Yang kedua, bagaimana orang hidup dalam rancangan Tuhan? Kita lihat sikap hidup Ayub yang kedua. Kita lihat dalam sikap Ayub pasal 2 di ayat ke-10. Sebelum itu kita lihat ayat pertama dulu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dan mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Perhatikan di sini, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan kalian tanpa alasan. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit demi kulit, orang akan memberikan segala yang dia punya ganti nyawanya. Tetapi ulurkan tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya, dia pasti menutupi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam segala kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah saudara,
satu hal yang luar biasa. Ya, ada orang itu gini ya, kalau masalah harta itu tidak terlalu bingung. Ya udahlah, habis harta bisa dicari lagi. Tapi kalau orang sudah sakit, itu sangat imannya sangat rentan sekali. Apapun bisa diperbuat untuk dia bisa sembuh. Tapi Ayub luar biasa. Seorang hidup dalam rancangan Tuhan. Kita lihat sikapnya di ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wah, luar biasa. Sudah harta habis, tertimpa sakit. Sebelumnya anaknya mati satu persatu, bayangin loh, saudara. Ini laki loh, saudara. Kalau laki itu tidak sekuat wanita. Tapi di sini orang yang hidup dalam rancangan Tuhan, luar biasa. Dia bilang, masa kita mau menerima yang baik, yang buruk, yang malu? Belum berusaha ya. Berusaha juga enak terus, enak. Yang kedua, orang hidup dalam rancangan Tuhan harus bersyukur. Bukan berarti kita bersyukur ketika kita jatuh, bangkrut, kena masalah, kena penderitaan, bukan. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam baik maupun buruk kau harus bisa bersyukur. Jangan cuma dalam keadaan enak kau bersyukur. Itu gak fair. Tapi dalam keadaan gak baik kau marah, kau kecewa, kau berontak. Yang kedua, orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, berapa waktu ini saya diperlihatkan Tuhan banyak sesuatu hal yang justru menambah kekuatan dalam diri saya menjalani hidup ini. Ya. Berapa waktu ini kan kalau saya pelayanan di Surabaya, saya diberi satu tempat stay di satu apartemen gitu kan. Nah, beberapa waktu ini saya dari pelayanan itu sempat naik Grab. Tahu nggak, supir Grabnya itu ternyata maaf punya penyakit stroke. Dan kaki kirinya, kanan kirinya ini sudah tidak berfungsi, hanya kanan. Terus dia mendriver mobil. Karena dia lihat saya, dia berani cerita. Dia ngomong, saya kadang bawa penumpang, saya tidak berani cerita, Pak. Kalau saya punya penyakit, pasti penumpangnya takut tuh. Ya, di situ saya lihat luar biasa. Berbis di apartemen saya mau masuk. Saya mau masuk. Saya lihat tukang GrabFood, itu stroke juga. Jalannya nyeret, kanannya juga yang kiri gede, kanan masih fungsi tak bawa makanan, jalannya nyeretnya. Saya nangis, Tuhan, kata kita aja dengan kakek gini masih berdua. Ada capek apa? Tuhan kasih saya semangat yang luar biasa. Besoknya lagi ada tukang GrabFood lagi. Bapak-bapak udah umur, pakai tongkat. Jalannya ke kaki-kaki. Saya pas mau keluar, dia mau masuk, bawa makan. Saya nggak tahu itu satu apa, tapi dia bawa kedua bungkus. Jalannya pelan-pelan. Saudara, jangan selalu melihat hal-hal yang atas. Jangan menjadi orang sawang silang. Tapi lihatlah orang yang lebih daripada kamu yang bisa bawa. Dari situ maka kamu bisa mengucap syukur dalam segala. Tuhan tidak pernah menjadikan hidupmu jauh lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan menjadikan hidupmu serupa dengan Dia. Kenapa Tuhan tidak pernah menjadikan hidup kita jauh lebih baik dari orang lain? Kalau kita jauh lebih baik dari orang lain, maka kita bisa sombong, tinggi hati, merasa lebih mampu. Atau sebaliknya, ketika kau tidak jauh lebih baik dari orang lain, kau bisa putus asa. Kau kehilangan pengharapan karena kau merasa hidupmu semakin terpuruk, orang lain semakin enak. Maka kau tidak pernah menjadikan itu.
Kau jadikan hidupmu serupa dengan Dia. Dia Allah yang menyertai selalu mencukupi hidup. Belajar mengucap syukur dari segala hal. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dari segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Mengucap syukur. Ya, harusnya orang seperti Tuhan Brenda itu bisa kerja sebenarnya. Tapi kalau dia pikir, kalau dia tidak melawan keadaannya, dia tidak menerima keadaannya, dia berontak, dia merasa finansial hancur, bagaimana dia bisa hidup? Betul ya? Kita lolos di kita itu, Tuhan kok ini sangat juga. Saudara, maaf ya, kaki saya kalau lagi sakit, luka, saya kan jalan kaki gitu. Saya kalau pakai kursi roda itu kalau jalannya jauh, karena ada faktor U. Kalau dulu saya kemana, karena nggak ada kursi roda listrik kayak dulu ya, dan saya jalan kemana. Nah, kadang kalau kaki saya itu udah sakit lutut saya, itu buka begitu. Tapi karena aktivitas saya pakai lutut, mau nggak mau ya saya tetap jalan. Apa saya mengeluh? Ya, ada sakit, Tuhan tolong kasih kekuatan. Tapi saya nggak bergerak dengan keadaan saya. Saya nggak mau iblis membatasi kondisi saya untuk melayani Tuhan. Saya terima. Harusnya saya bisa protes, Tuhan, jangan kasih saya sakit dong. Saya mau melayani Engkau. Kan gitu ya. Udah, nggak ada kata-kata itu yang keluar. Saya cuma bilang, Tuhan, kasih saya kekuatan untuk saya bisa melayani. Saya nggak protes sama kita. Tapi itu mengucap syukur. Hari ini kita bisa melayani itu mujizat Tuhan. Hari ini masih kita bisa hidup, bisa beribadah, itu kemurahan. Nah, jadi orang yang hidup dalam rancangan Tuhan mengucap syukur dan sejarah. Amin. Jangan hanya mau menerima yang baik. Yang ketiga, boleh kembali kita. Kita lihat Ayub pasal 42. Ayat kedua. Saudara, saya coba gambarkan perjalanan hidup Ayub sebagai orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Dia di tengah perjalanan proses, dia sempat berontak dalam hidupnya. Itu manusiawi. Karena proses yang datang dalam hidup Ayub itu bertubi-tubi. Ya. Tapi satu hal, kalau kita lihat di ayat 2 sikap hidupnya, yang orang hidup dalam rancangan Tuhan, dia katakan di ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Ayub bertahan dengan imannya. Orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan harus bertahan dengan imanmu. Walaupun sudah sepertinya finish di depan mata, tetap bertahan dengan imanmu. Jangan gandengan imanmu. Mati buat Kristus itu jauh lebih mudah. Tapi hidup buat Kristus itu yang susah. Kalau mati buat Kristus itu gini artinya. Kalau kau mau mati buat Tuhan, kau kan negara konflik. Ya, kau beritakan tentang keselamatan, dia mati. Gampang kan? Tapi kalau hidup buat Tuhan itu gak mudah. Imanmu terus diproses sampai menjadikan satu ketekunan, dua yang matang. Amin. Disinilah firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bertahanlah dengan iman. Kalau kau tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal, jangan engkau keluar dari rancangannya Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap bisa. Apapun yang terjadi, aku percaya rancangan Tuhan tak pernah gagal. Bertahan dengan imanmu. Jangan belok dari imanmu. Apapun itu. Ya, hari-hari ini banyak orang susah iman. Ya,
Tapi kalau next time lagi saya membawakan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saya akan khotbah tentang hidup dalam kebenaran itu seperti apa. Orang hidup dalam kebenaran yang melakukan kebenaran itu tidak beda tipis, sama-sama benar. Tapi kalau orang hidup itu beda. Tapi orang melakukan, batas orang melakukan itu ada batas ini. Kenapa? Karena kalau kita ibadah itu pada suatu saat kita akan mundur. Kenapa? Kita melakukan, bukan mengikuti. Kalau kita melakukan itu sabar. Ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan belum dijawab. Kita dalam melayani itu, kita tidak dapat pujian, kita sepertinya tidak dianggap, pelayanan kita sepertinya tidak ada apa-apa. Karena itu apa? Karena kita bukan gitu, tapi melakukan kebenaran, sama-sama benar. Melayani itu nggak salah, beribadah itu nggak salah, tapi itu harus jadi hal yang hidup dalam kebenaran. Tapi itu bertahan dengan iman. Ya saudara, hari-hari ini orang susah untuk bertahan dengan iman. Karena banyak tawaran dunia itu yang lebih menjanjikan. Makanya hal-hal dunia itu sudah masuk di dalam gereja kita hari ini. Banyak hal-hal dunia itu sudah mengotori di dalam pelayanan, sehingga banyak orang itu tidak bisa bertahan dengan iman. Secara lahiriah mereka melakukan ibadah, tapi pada hakikatnya itu semua sia-sia. Seperti bangsa Israel pada saat itu, secara mulut dia mengaku Tuhan, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Bertahan dengan iman kalau mau hidup dalam kerajaan Allah. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap. Amin. Ya. Misalnya, ya saya selalu mengingatkan anak-anak rohani saya, kalau setiap hari Minggu kamu kemanapun harus ibadah. Walaupun kamu liburan kemana kau harus ibadah. Jangan kau menganggap, oh nanti pulang dari liburan saya bisa ibadah. Dari gereja kan sulit, gereja sekarang baik. Oh gimana? Tuh, memang gereja masih ada, tapi masalahnya uripmu itu sih ono kan. Moro-moro roh zamannya wis ono. Gereja sampai kapan itu ada, tapi hidupmu belum tentu ada. Betul, amin? Ya, kadang kita menganggap ibadah itu sebagai satu hal rutinitas kita sebagai anak Tuhan di hari ini. No, ibadah itu kehidupan, itu nafas hidup, itu untuk engkau menerima satu intisari dari kehidupanmu, untuk engkau mengalami sebuah proses ini. Ketika kau melakukan ibadah, kau mengalami sesuatu yang jangan pernah jauhkan dirimu dari tempat-tempat itu. Semakin banyak kau mencari Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah selesai. Amin. Yang terakhir, puji Tuhan tak terakhir. Karena Tuhan yang diberikan Tuhan itu terakhir semua. Tapi di sini enggak kok. Saya bicara jemaat di luar di Abimana. Ya, kita lihat yang ke-10, ayat ke-10. Tetap kita main pasal. Di sini keadaan Ayub mulai dipulihkan Tuhan. Tapi kita lihat apa yang membuat Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Coba kita lihat bagaimana orang hidup dalam rancangan Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wah, luar biasa. Saudara, ternyata Tuhan melihat sesuatu dalam diri Ayub. Dalam keadaan yang buruk, dia masih boleh jadi berkat. Yaitu apa? Dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Sebetulnya ini gak pantas sahabat. Kenapa? Dalam keadaan buruk, dia bilang apa? Maka hati-hati ya, memperlakukan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Sahabat Ayub itu ngomong apa? Oh ini loh, kamu dihukum Tuhan.
Kamu melakukan hal yang tidak baik, makanya Tuhan hukumkan. Tak boleh ngomong nama Tuhan itu sembarang. Menurut Tuhan, Tuhan tidak pernah mencelakai. Apalagi yang suka gitu ya. Oh, tidak ada pembalasan itu Tuhan. Hanya siapa yang sudah ngomong kayak gitu. Oh ya, kayak Tuhan itu sebuah ya. Notasi perkataan kita ngomong Tuhan yang balas. Pasti yang kita harapkan apa? Hal yang jelek terjadi dengan orang itu ya. Tidak mungkin kita ngomong kalau Tuhan balas itu dengan hal yang baik. Harusnya kita bilang, oh nanti ya orang di zaman Tuhan itu dia beda. Ya harus kita ngomong. Masa Tuhan aja orang yang berbelok Tuhan luruskan, malah kita ngajari Tuhan belok orang. Kan kebangetan menurut Tuhan. Betul ya? Harus Tuhan kita kalau ya pembalasan itu Tuhan ya. Oh, sakit gregetnya. Yang keempat, bagaimana orang itu berkata itu kata yang penting. Jangan menyimpan segala akar pahit dalam hidup. Itu menghalangi pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan menjadi sempurna. Sekecil apapun kekecewaan dalam hatimu, itu harus kau bereskan dalam hidup. Lepaskan pengampunan. Pengampunan itu ketika kau lepaskan, kau akan melihat Tuhan akan pulihkan keadaanmu lebih daripada keadaanmu sebelumnya. Makanya Ayub berdoa bagi sahabat aku, Ayub bisa melepaskan pengampunan. Amin. Yang keempat berbicara lepaskan pengampunan. Orang yang mau hidup dalam rancangan Tuhan harus melepaskan pengampunan. Karena Bapakmu di surga sudah mengampuni. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah? Harusnya orang yang bersalah pada kita tidak bisa mengampuni. Saya itu orang yang dulu banyak luka kasih. Yesus kata diri saya itu belum. Tapi di mana Tuhan bisa pulihkan hidup saya? Di situ Tuhan mulai akan hidup saya. Kalau luka saya tidak dipulihkan, saya itu bisa jadi jahat ketika Tuhan angkat saya. Makanya saya bilang Tuhan itu kalau mau menolong kita itu seperti membalikkan tangan, betul? Tidak perlu waktu yang lama. Tapi kenapa Tuhan tidak mau? Karena Tuhan ingin sempurnakan kita dulu, disiapkan dulu. Kalau enggak, selama hatimu masih kotor, berkat itu juga akan terhalang. Kemuliaan itu juga akan terhalang. Kenapa? Kalau Tuhan memberkatimu dalam keadaan engkau masih menyimpan segala kekecewaan, engkau akan balas dendam, engkau akan sombong, engkau akan tinggi hati. Seperti itu saudara. Bukan Tuhan itu tak menyediakan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Ketika sudah siap waktunya, Tuhan akan memberikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dalam hidup. Amin. Lepaskan pengaruh. 4 hal itu yang saya mau